hari ini Gusti dulu yang menjadi hostnya, nanti kita bergantian ya Bu. Percakapan coaching kita pada hari ini terekam dengan baik, kemudian berjalan lancar, kita bisa lebih baik arah tidak seperti yang kemarin ya Bu ya, lebih baik daripada kemarin. Amin, mudah-mudahan. Iya, baik Bu Yeti, kita kembali awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yeti, apa kabar hari ini Bu Yeti? Waalaikumsalam Bu Husni. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja Bu Husni. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Bu. Tapi saya amati beberapa hari ini Ibu kelihatannya tidak seceria biasa, kurang bersemangat. Kira-kira Ibu ada masalah? Boleh saya tahu Bu? Itulah Bu Husni, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan masalah saya ini kepada siapa kira-kira. Jadi saya ini ingin bertanya kepada Bu Husni, kira-kira Bu Husni ada waktu atau tidak, tapi saya sebenarnya mohon maaf jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bu Husni. Insya Allah Bu, saya ada waktu, jangan sungkan ya Bu ya, saya tidak mengganggu kok Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Husni, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu Husni, beberapa hari belakangan ini saya merasa tidak nyaman, pikiran saya agak sedikit tidak bisa tenang. Jadi apa ya Bu ya yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa Bu yang mungkin diharapkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Dari pembicaraan kita hari ini, saya berharap setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini kepada Bu Husni, saya berharap bisa mendapatkan ketenangan. Iya, baik Bu. Kira-kira masih ada lagi yang lain yang ingin dapatkan pada hari ini dari saya? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu Husni. Iya Bu ya. Iya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi masalahnya seperti apa itu Bu Yeti? Boleh ceritakan? Bu Husni ingat atau tidak ya? Saya pernah bercerita kepada Bu Husni beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh iya, insya Allah saya ingat Bu. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Yeti mendapat teguran tersebut ya Bu ya? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Oh tidak serius ya Bu? Tidak seriusnya seperti apa itu Bu? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik saya mengajar tidak memakai buku teks, kata pengawas. Iya. Proses mengajar yang bagaimana yang Ibu lakukan kemarin sehingga Ibu dapat teguran dari pengawas? Bu Yeti bisa melakukan kelas dengan baik atau tidak? Atau seperti apa sehingga bisa dikritik seperti itu oleh Bapak pengawasnya? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa agak kurang berkenan, Bu. Iya Bu. Oh jadi masalahnya begitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Iya. Jadi mengapa Bu Yeti tidak menggunakan buku teks ya? Menurut saya. Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan selama ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Iya, sebenarnya itu sudah bagus ya Bu ya. Kemudian soal output, menurut Bu Yeti, bagaimana hasilnya dengan hasil belajar siswa kita dengan menggunakan sumber belajar yang seperti yang disampaikan tadi? Dan kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu berbeda dan beragam Bu. Juga mereka itu mempunyai cara belajar masing-masing yang berbeda. Jadi menurut Ibu bagaimana?
Betul juga ya Bu Sni. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas yang kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Yeti menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Sni. Iya, jadi setelah Bu Yeti bercerita sekarang, bagaimana perasaan Bu Yeti sekarang? Iya, terima kasih ya Bu Sni. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi, masih ada yang sedikit mengganjal Bu Sni. Suatu hal yang bisa membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan rumah pun terasa jadi terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Yeti merasa masih sedikit resah lagi selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya merasanya resah dan tidak nyaman ini adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Oh iya, jadi saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Yeti merasa tidak nyaman adalah supervisi itu, karena Bu Yeti tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bu Yeti, memberikan argumen sehingga membuat pengawas merasa tersinggung menyampaikan kepada kepala sekolah. Begitu, Bu? Ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Saya kepikiran begitu, Bu. Oh iya, jadi kalau menurut saya, Bu ya, untuk masalah ini Bu Yeti merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Bu Yeti dipanggil oleh kepala sekolah, ditegur oleh kepala sekolah, Bu Yeti sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau nanti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Yeti dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Ya. Ya, amin, amin, ya Rabbal alamin. Nah, jadi selanjutnya Bu Yeti, apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Yeti untuk selanjutnya? Iya, Bu. Selanjutnya saya berniat akan menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Iya. Iya, sebuah rencana yang bagus sekali ya Bu Yeti ya. Lalu kira-kira Bu Yeti masih ada hal lain yang akan Bu Yeti lakukan? Iya, Bu. Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, Bu. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks seperti yang beliau sarankan. Samping itu juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi. Iya, luar biasa Bu Yeti ya. Terus kemudian bagaimana dengan proses belajar Bu Yeti selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dan dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkoordinir kebutuhan belajar bagi murid yang berbeda. Iya, wah luar biasa sekali ya, subhanallah. Ibu, langkah penjelasan Bu Yeti yang sudah diambil sangat-sangat bagus sekali. Saya sangat setuju dengan ini. Ya Bu, mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang saya akan mengacu pada kurikulum dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam memenuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tadi tentang penggunaan buku teks. Dan secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah. Dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Pengawas. Iya, sebuah langkah yang tepat ya Bu ya, sangat cepat sekali mengambil keputusan, itu suatu tanggung jawab yang bagus bagi Ibu. Jadi saya, bagaimana kira-kira perasaan Ibu pada hari ini setelah kita bahas ini Bu? Terkait masalah ini Bu, perasaan saya ini masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan sesama guru kelas sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan.
Iya, iya, bagus, Bu. Jadi rencana aksi Ibu sangat bagus sekali. Hari ini Ibu akan berbicara dengan guru kelas, kemudian akan menemui Pak Kepala Sekolah, kemudian Ibu akan menemui Bapak pengawas. Itu pun hari esoknya Ibu akan berencana untuk menemui Bapak Kepala Sekolah. Itu sebuah langkah yang baik, Ibu ya. Saya ingin sekali Ibu, tertarik sekali nanti Ibu bertemu dengan Ibu, Ibu ceritakan hasil dari aksi yang Ibu ceritakan kepada ini, solusi yang nanti yang Ibu dapatkan dari Ibu pengawas. Iya, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya yang telah Bu Husni lakukan. Rencana maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa lebih enakan dan lega. Semoga kita nantinya menjadi guru yang bisa memberikan teladan kepada para murid kita ke depannya nanti ya Bu Husni. Iya, bagus sekali, amin ya Bu ya. Terima kasih semoga ya Bu ya, kita sama-sama ya Bu Esi, Bu Eti. Jadi saya mohon maaf Bu Husni, kebetulan saya ada janji. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktu yang telah Bu Husni berikan kepada saya. Iya, sama-sama Bu Yeti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu proses terlalui. Sekarang kita gantian Ibu ya. Mudah-mudahan lancar ke depannya ya Bu Husni. Iya, lancar-lancar Bu. Nah, Assalamualaikum, apa kabar Bu Husni? Waalaikumsalam, kabar baik Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Husni kelihatannya agak kurang bersemangat, tidak seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apakah Bu Husni ada masalah? Nah, itulah Bu Yeti. Sebenarnya memang Bu ada sedikit masalah. Namun saya bingung Bu, mau mengutarakan kemana. Kira-kira Ibu bisa membantu saya? Atau Ibu ada waktu? Insya Allah, saya ada waktu. Dan jangan suka Ibu tidak mengganggu saya kok. Alhamdulillah, iya Bu ya. Saya terima kasih sekali kepada Bu Yeti yang telah menyediakan waktu untuk saya. Jadi begini Bu, beberapa hari yang lewat, saya sering kepikiran Bu. Saya tidak tenang, kurang tenang rasanya Bu. Saya merasa kurang nyaman, saya kurang merasa tenang Bu. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Bu Husni rasakan? Kira-kira apa yang Bu Husni harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya berharap Bu akan dapatkan ketenangan setelah kita berbicara pada hari ini. Keluh kesah saya sampaikan kepada Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bu Husni dapatkan dari saya? Saya berharap Bu akan mendapatkan solusi dari masalah ini. Ya, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu Husni. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu Husni? Silakan diceritakan. Bu Yeti ingat tidak kemarin saya pernah cerita sama Ibu ketika saya disupervisi oleh Bapak pengawas. Di waktu supervisi tersebut saya mendapatkan teguran dari pengawas Bu. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana Bu Husni? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Husni mendapat teguran tersebut? Begini Bu, ceritanya kalau menurut saya Bu, sebenarnya masalah ini tidak serius Bu Yeti, tapi tetap mengganggu pikiran saya. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa maksud Bu Husni? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik saya saat saya mengatakan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Bu Husni? Apakah Bu Husni dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Hingga sampai dikritik seperti itu. Ya Bu, ketika saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks, jadi banyak gebrakan Bu. Oh begitu. Bagaimana tanggapan guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya ya Bu ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan buku teks sumber yang bisa saya gunakan dari referensi perpustakaan, sumber-sumber lain seperti yang mengacu pada kurikulum yang kita gunakan pada saat ini. Tapi belinya kurang berkenan Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Bu Husni lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar?
Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video, membuat sumber belajar interaktif dan sungguh menyenangkan bagi siswa saya, Bu. Oh, mengapa Bu Husni tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Bu, sumber belajar itu yang saya gunakan itu sudah memudahkan para murid. Jadi menurut saya itu termotivasi dan sejauh ini tidak ada masalah, Bu. Tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu Husni. Kemudian soal output menurut Bu Husni, bagaimana hasilnya saat Bu Husni mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter peserta didik kita itu beragam dan cara belajarnya pun berbeda-beda. Bu, iya ya, Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya, Bu ya, masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang, Bu. Nah, itulah Bu Husni pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas tadi, harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Husni menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh iya, saya pikir ada bendanya juga ya. Jadi ya, Jadi setelah Bu Husni bercerita sekarang, bagaimana perasaannya? iya, terima kasih Bu Eti, saya sudah sedikit lega. Tapi sekarang Bu Eti, saya masih ada juga lagi yang saya kurang nyaman Bu Eti, yaitu membuat saya kepikiran. Bahkan juga terpikiran Bu, sampai kerjaan rumah tidak agak terbengkalai Bu. Lalu, kira-kira apa yang membuat Bu Husni merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang buat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas Bu menyampaikan hal ini pada kelas-kelas saya. Saya takut Bu nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Husni merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Husni tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Husni memberikan argumen sehingga hal ini membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, iya itu kira-kira Bu. Saya akan dipanggil enggak Bu? Ditegur akan salah atau tidak ya Bu ya? Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bu Husni bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misal Bu Husni dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Husni sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Bu Husni dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan seperti itu ya Bu ya. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu Husni. Lalu, kira-kira apakah yang Bu Husni, apakah masih ada hal lain yang akan Bu Husni lakukan? Iya Bu, setelah ini saya akan lakukan berencana Bu akan menemui Bapak pengawas dan akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait pesan belajar, ke depan saya akan menggunakan buku teks. Samping itu saya minta saran kepada Bapak pengawas untuk mengenai bagaimana pembelajaran itu yang baik Bu. Wah, subhanallah, luar biasa Bu Husni. Langkah penyelesaian di Bu Husni ambil sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide itu. Iya Bu, setelah ini saya mulai akan memakai buku teks sebagai sumber belajar Bu. Saya mulai mengajar akan menggunakan buku teks, menggunakan sumber belajar yang seperti yang telah gunakan, tetap berterapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian, kita akan semakin menekuk di buku belajar. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan bersyukur Bu Husni akhirnya sudah merasa lega dari yang rencana tadi. Komitmen apa yang akan Bu Husni lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya? Iya Bu, saya hari ini setelah pembicaraan kita ini akan kita temui Bapak Kepala Sekolah, kita minta maaf kepada pengawas. Besok harinya saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah, Bapak pengawas Bu. Iya Bu Husni, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Husni butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Iya Bu. Terkait dengan masalah ini Bu ya, saya akan berusaha mengkoordinasi dengan sama guru kelas sehingga barangkali kami bisa saling berbagi ya Bu dan saling mengingatkan Bu. Ya, amin, amin ya rabbal alamin Bu Husni. Dan terima kasih atas waktu dan semuanya.
Ya Bu, saya terima kasih kepada Ibu hasil percakapan kita pada hari ini membuat saya lega. Kemudian Ibu telah meluangkan waktu untuk saya. Saya terima kasih ya Bu ya. Kebetulan hari ini saya juga ada janji dengan siswa saya untuk melakukan upacara. Terima kasih atas waktunya ya Bu Yeti. Iya, sama-sama Gusne.